Halo, jumpa lagi di pembelajaran geografi. Kali ini kita akan membahas materi mengenai vulkanisme. Sebelum kita bahas lebih lanjut, marilah kita simak penjelasan berikut ini. Lapisan kerak bumi atau lapisan permukaan bumi merupakan lapisan yang terpecah-pecah menjadi beberapa bagian. Pecahan dari lapisan kerak bumi tersebut dinamakan dengan lempeng bumi. Seperti terlihat pada gambar bahwa permukaan bumi kita merupakan pecahan dari bagian-bagian lempengan. Lempengan bumi selalu bergerak karena adanya arus konveksi pada lapisan di bawahnya atau pada lapisan selubung. Pergerakan lempeng inilah yang menyebabkan terjadinya peristiwa geologi seperti tektonisme, vulkanisme, dan gempa bumi. Vulkanisme adalah pergerakan cairan magma ke dalam lapisan litosfer atau kulit bumi. Seperti pada gambar, terlihat bahwa cairan magma berusaha untuk menembus lapisan permukaan bumi. Vulkanisme akan menyebabkan terjadinya intrusi magma dan ekstrusi magma. Nah, apa itu intrusi magma dan ekstrusi magma? Intrusi magma adalah pergerakan magma ke dalam lapisan batuan atau lapisan kulit bumi, tetapi magma tersebut tidak mampu mencapai permukaan bumi. Seperti yang terlihat pada gambar, magma tidak sanggup untuk mencapai permukaan bumi. Sedangkan ekstrusi magma adalah pergerakan magma ke dalam lapisan kulit bumi, tetapi magma tersebut mampu mencapai permukaan bumi. Hal ini disebabkan karena tekanan magma yang begitu kuat. Ekstrusi magma akan menyebabkan terjadinya erupsi atau letusan. Berdasarkan kekuatannya, erupsi atau letusan terbagi dua. Yang pertama ada erupsi eksplosif, yaitu erupsi yang mempunyai daya letusan yang kuat. Contohnya ada Gunung Krakatau, Gunung Tambora, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada erupsi efusif, yaitu erupsi yang kekuatan letusannya lemah. Contohnya adalah Gunung Mauna Loa di Hawaii. Berdasarkan tempatnya, erupsi terbagi menjadi tiga. Ada erupsi linier, yaitu erupsi yang terjadi pada celah, lubang, atau retakan. Yang kedua ada erupsi areal, yaitu erupsi yang terjadi pada daerah atau lubang yang berukuran besar. Yang ketiga ada erupsi sentral, yaitu erupsi yang terjadi pada lubang erupsi berbentuk pipa atau terpusat. Nah, erupsi sentral inilah yang paling sering terjadi di Indonesia. Sedangkan bentuk gunung api sendiri ada tiga bentuk, yaitu ada bentuk gunung api strato atau kerucut. Bentuk gunung api strato adalah bentuk gunung yang paling banyak terdapat di Indonesia. Ada gunung api Mar, kemudian ada gunung api perisai. Nah, itulah ketiga bentuk gunung api yang terdapat di permukaan bumi. Lalu, apa saja ciri-ciri gunung yang akan meletus? Ciri-ciri gunung yang akan meletus atau disebut pravulkanik adalah
Yang pertama, suhu di sekitar kawah naik. Yang kedua, sumber mata air mengering. Yang ketiga, terdengar suara gemuruh. Yang keempat, terjadi gempa tremor atau gempa yang intensitasnya kecil tetapi terjadi berulang-ulang. Yang kelima, hewan-hewan banyak yang bermigrasi. Sedangkan ciri gunung sesudah meletus atau pasca vulkanik, yang pertama, terdapat sumber air panas mata air Magdani. Yang kedua, terdapat geyser atau sumber air panas yang keluar secara berperiode. Yang ketiga, ditemukannya bahan-bahan eksalasi seperti gas belerang, solvatar, dan novet atau karbon dioksida. Apa sajakah material-material yang dikeluarkan gunung api? Yang pertama ada benda padat, meliputi debu vulkanik, batu ukuran besar atau bom, batu ukuran kecil atau lapili. Yang kedua ada benda cair, meliputi lava dan lahar. Yang ketiga ada benda gas, meliputi gas belerang, gas karbon dioksida, dan uap air. Demikian materi kali ini. Silahkan untuk di subscribe, like, dan sharing. Terima kasih.